Oke, kita lanjutkan untuk sesi pemrogramannya ya. Ini adalah project yang minggu kemarin, tidak perlu buat dari awal, kita cukup file save project as nantinya. Namun sebelum saya masuk, saya akan mulai dari sini dulu. Kita buat sama-sama di project platform IO ya. New project. Ini kita buat underscore nono 4. Kita buat nama jam digital, kita beri nama, kita ambil uno seperti biasanya. Kemudian jangan lupa lokasinya simpan di lokasi yang biasa Anda pergunakan untuk menyimpan project-project materi kuliah kita. Contohnya di sini 3A, kita simpan di sini ya, finish. Nah, itu sudah dibuat. Untuk yang ini saya simpan jadi satu save project as di dalam foldernya yang tadi sama kan ya, 3A saya ambil yang di jam digital kan sini. Oke, jadikan namanya samakan apa, jam digital, kita save. Oke, kita tidak akan membutuhkan perangkat, mungkin pertama kali tidak akan membutuhkan perangkat yang ini. Nah, kita akan hapus saja. Kita hanya butuh perangkat serial UART, TX ke RX. Ini yang mengirim data, ini yang menerima data. Jadi nanti informasi pembacaan jam kita akan tampilkan ke sini. Nah, ini juga mungkin saya hapus dulu. Kita akan membutuhkan perangkat RTC. Ya, contohnya DS. Kalau Anda bisa online, Anda bisa cek ya RTC yang paling populer ya, DS. Nah, 1307 murah sekali harganya ini, tapi cuma nggak terlalu presisi. Ini saya langsung lihat image-nya aja yang ada pinout-nya ya. Pinout. Nah, ini dia modelnya DS 1307 ya. Dan yang saya gunakan tadi, kita akan mengambil DS 1307, DS 1307, ini dia. Dan saya klik OK. Saya klik di sini ada SDA/SCL yang mana? Ah, ini dia, PC4 PC5. Jadi ini saya taruh di sini SDA/SCL-nya supaya dekat. Kita X mirror. Nah, ini di sini dekatkan saja SDA/SCL-nya ya. SDA ke SDA, SCL-nya juga ke SCL. Pastikan koneksinya benar. Kemudian tegangan baterai, contohnya baterai kita ambilkan dari pin yang mana, kita bisa ambilkan dari, contohnya kita ambilkan DC, power supply DC ini ya, contohnya dari baterai apa, baterai kancing baju ini. Kita hubungkan di sini, kemudian kita set. Contohnya sini saya set 3 volt, contohnya seperti itu. 3 langsung satu sudah ada. Oke, baterainya 3 volt. Ini saja rangkaiannya. Untuk simulasi seperti ini. Jadi saya baca datanya dari sini, kemudian saya tampilkan di sini. Kita akan coba itu. Tentu saja kalau yang tadi sudah kita buat projectnya pertama kali seperti biasa, kita coba kompilasi dulu program kosong, kemudian kita muatkan, kita loadkan ke program file di sini ya. Hex jam 7.44, sorry ini sebelum saya update ya, nggak apa ya, jam 7.4. Oke, firmware hex, klik OK. Selanjutnya yang benar ya, kita coba play, pastikan tidak ada error dulu meskipun tidak ada informasi apapun. Oke, nggak ada masalah saya kira. Pertama kali kita akan mencoba serialnya di sini dulu ya. Serial apa, bikin apa mas, 11.5.200 contohnya. Kemudian kita bukan serial print line, apa yang kita coba adalah
kita coba apa? Jam digital siap. Oke, setelah itu baru kita urusi yang tadi yang serialnya. Kita coba yang terakhir untuk awalnya. Selanjutnya kita coba di sini, kita stop, kita klik. Sorry, ini kalau Anda mengalami hal seperti itu, bautnya belum kita sesuaikan. Berapa tadi? 11. Nggak ada ya, kita tulis saja 11, 5, 200 dulu. 11, 5, 200. Kita klik OK. Oke, jam digital siap. Oke, saya kira nggak ada masalah di sini. Nah, selanjutnya apa yang saya jelaskan tadi, ya, bahwanya kita akan mencoba terlebih dahulu bagaimana mensimulasikan jam digital ini, ya, dari library-nya VS Code yang di sini. Nah, ini library-nya PIO ya, platform IO. Seperti biasanya, kita masuk ke menunya PIO, kemudian libraries, kita akses, pastikan internet Anda nyambung di sini, kemudian kita ambilkan apa? RTC. Semoga saja ya, saya nggak pernah menggunakan ini juga ya. Ada banyak, ini yang dulu paling banyak yang di sini time. Coba ini kita buka terlebih dahulu, kemudian kita lihat contohnya. Time Arduino Duo. Ada contoh GPS juga sudah ada, RTC. Time dari RTC ini yang kita butuhkan. Contohnya ini DS1307 sama, ini benar yang kita butuhkan ya. Oke, bla 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 bla. Coba ada yang contoh yang mungkin time serial lebih sederhana mungkin. Atau kita coba yang tadi sebelumnya. Saya back dulu yang RTC by Michael Miller ini. Kita DS1307 simple. Wire. Ini juga lumayan banyak ya. Ada simple ini sudah. Saya akan mencoba yang pertama saja ya, yang ini. Kita coba. Nah, ini. Jadi ini kita install terlebih dahulu. Oke, sudah terinstall. Kemudian ini tinggal kita copy, letakkan ke program utama kita. Tentu saja nanti yang void setup kita hapus ya. Nah, ya, yang void setup kita ganti. Di sini sudah ada. Jadi berarti yang saya ambil di sini aja. Ctrl X. Ini paste. Tadi adalah 11, 5, 200. Berarti yang ini perlu kita hapus. Kemudian yang ini kita taruh di atasnya sini. Ya. RTC clock install. RTC clock. RTC clock tadi ya. Coba kita lihat lagi di sana. Keliru saya ngambilnya. Kita ambilnya dari RTC time RTC. Ini sorry. Berarti ini saya ulangi lagi di atas ya. Kita copy. Saya ulangi lagi, Ctrl A, Ctrl V. Ya, jangan lupa di sini include Arduino.hanya. Ini kan bisa kita install ya. Ya, mungkin bisa kita coba kompilasi dulu, pastikan tidak ada errornya. Mungkin ini tidak dikenali. Coba pastikan dia sudah terinstall tadi yang ini. Install lagi. Oke, sudah benar. Kalau ingin memastikan lagi,
kita bisa ambil libs dependensinya yang ini, kita copy, kita letakkan di project platform IO ini. Sebentar, libdeps. Nah ini copy. Saya tidak tahu kenapa, harusnya langsung bisa. Saya copy, saya paste di sini. Ini yang saya tidak suka dari platform IO, seringkali tidak bisa copy paste di sini. Coba saya buka aja Notepad, kemudian saya paste di sini tetap, dan saya bisa drag aja ini ke sini. Juga nggak mau. Drag ini saya taruh di, mungkin di sini mau. Nah ini mau. Kemudian saya copy lagi, baru saya taruh di program yang kita buat tadi, di ini filenya tadi. Nah ini dia. Ini tab, ini di tab. Oke. Ctrl Shift P, kemudian kita reload dulu. Reload windownya, pastikan dia bisa membaca perubahan yang kita lakukan pada platform ini filenya tadi. Oke, kembali ke main. Sepertinya dia masih belum ini ya, coba saya kompilasi dulu. Masih belum berhasil menemukan file ininya. Sebentar, saya cari kenapa. Ini juga. Oke, errornya tadi dia mengatakan gini. No such file or directory, filenya tidak diketemukan. Di sini kata looking for bla 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 bla. Sebentar ya, masih di sini. Masih ngajar. Iya. Kita bisa menggunakan ini mungkin, atau kita bisa ambil dari sini. Ya, kontrol klik open. Dia akan buka file tersebut. Filenya mana ini ya? Kita akan sebentar. Di mana? Sorry. Mungkin di sana tadi ada, saya tidak melihat. Nah ini, time lip. Oke. Headernya. Ini filenya mengambilnya bagaimana? Oke, saya sudah menemukan solusinya tadi. Errornya itu caranya adalah dari error yang sebelumnya tadi itu ada message bla bla bla, kita disuruh CLI ini. Nah ini tinggal copy aja platform IO lib install. Dari errornya tadi tinggal kita copy paste, copy ininya, kita copy, kemudian Anda klik platform IO, cari di sini platform IO core CLI. Nah, dari sini tinggal diklik, maka akan muncul menu ini, Anda pastekan di sini, ini seperti ini. Anda enter ketika Anda sudah punya koneksi internet, maka dia akan secara otomatis mencari di internet, di library registernya, di library-nya platform IO, DS13117RTC. Setelah dia menemukan, maka dia akan menginstallnya. Ya, setelah itu, setelah berhasil diinstal, Anda coba lagi kompilasi. Itu kalau errornya tadi tidak diketemukan, include-nya tadi tidak diketemukan ya. Caranya seperti itu. Ini coba saya kontrol Shift P lagi, coba saya reload. Saya harapkan ini hilang cacing merah di bawahnya tadi. Nah, berbanding sudah oke. Saya kira nggak ada masalah. Lihat lagi di sini, di sini. Nah, kalau di platform IO, ketika kita memiliki fungsi, contohnya fungsinya di sini dibuat namanya digital clock display. Dia adanya di bawahnya setup loop. Ya, biasanya kan kita hanya menggunakan dua fungsi ini. Ini adalah fungsi yang dibuatkan oleh contohnya. Kalau di platform IO ini, kalau kita kompilasi, maka dia akan
kayaknya memberikan komplain ya. Nah, error ya, tidak dikenali ya. Apa tadi? Digital clock display tidak dideklarasikan, print digit tidak dideklarasikan. Caranya sederhana. Setiap fungsi harus kita deklarasikan terlebih dahulu di atas. Caranya adalah kalau Anda copy paste seperti ini, kurung kurangnya Anda taruh di bawahnya include. Seperti ini, berikan titik koma. Ini namanya deklarasi fungsi. Sekali lagi, untuk fungsi yang kedua, kita copy paste ini, taruh di bawahnya sini. Jangan lupa tidak ada kurung kurangnya, tinggal kita berikan titik koma. Ya, error tadi, kalau errornya seperti ini, Anda bisa melakukan seperti itu. Ini dari contoh tadi ya, saya tidak membuat program apapun, saya melihat contohnya. Ini saja. Oke, kita harapkan dia 11.5 berfungsi seperti yang kita harapkan. Contohnya dia pertama kali bla 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 seperti ini. Seperti ini, dia akan nge-print hour, minute, second. Oke, di serial kita ya. Kita coba kompilasi yang terakhir. Nah, saya kira nggak ada masalah. Ini perlu kita lihat lagi di simulasi kita. Kita tinggal play di sini. Kita lihat. 815728. Lihat. 8 01 02 sekarang di sini 02. Nah, 02 sama ya. 02 sudah detiknya berapa? 2020. Jadi karena ini simulasi, maka DS1307 ini mengambil jam komputer kita, tersimpan di sini, kemudian dibaca oleh ini, ditampilkan di serial. Kita sudah berhasil. Anda lihat, kita tidak berpikir apapun di sini, kita hanya copy paste dari program dan langsung berhasil. Oke, saya berikan penjelasan sedikit mengenai program yang ada di sini. Ya, apa yang kita butuhkan adalah framework Arduino, time-leap, wire. Wire ini adalah protokol E2C atau TWI yang kita bahas tadi. Jadi di dalam header file wire ini terdapat fungsi-fungsi yang berhubungan dengan E2C atau the wire interface. Khusus untuk IC DS1307 maka kita membutuhkan header DS1307 etc.h. Tadi cara menginstalnya tadi saya ulangi, Anda tinggal klik platform I/O, kemudian dari CLI-nya command line interface, kita bisa mencari library ini, kemudian kita install langsung. Dari contoh yang kita copy paste tadi, kita perlu mendeklarasikan dua fungsi untuk menampilkan informasi yang kita butuhkan. Setup serial ya. Selama tidak diketemukan serial, maka Arduino akan menunggu sampai serialnya terbuka. Ini sebenarnya nggak harus ada ya, karena serial kita pasti jalan. Pertama kali set sys provider etc get the function to get the time from the etc. Jadi ini pertama kali dia akan mengeset jam etc-nya jam berapa dari fungsi ini. Ya. Kemudian kalau dia tidak berhasil mengeset jam yang ada pada perangkat, jadi istilahnya gini, ini memerintahkan ini, saya ini mengeset jammu ini jam sekian. Nah, itu ada fungsi di sini. Kalau berhasil, kalau tidak berhasil, dia akan menampilkan pesan ini di serial ini. Ya. Kalau berhasil, maka dia akan memberikan perintah. Makanya, kenapa ketika kita play, maka akan muncul informasi tersebut, ya. Has set the same time. Nah, RTC has set the time. Jadi, microcontroller sudah berhasil ngeset jamnya RTC ini dengan sistem time. Ini sistem time tadi. Ya. Lanjutkan. Itu saja di setup-nya satu kali jalan, kemudian loop perulangannya. Ya. Jika time status sama dengan time set, ya. Jika tadi time status ini membaca jam, ya. Jika jam yang dibaca sekarang sama dengan time set, maka dia akan menampilkan digital clock display. Maka dia akan menampilkan informasi ini: serial print hour, minute, second, day, month, year. Ya, contohnya di sini serial print hour. Anda lihat di sini serial print hour, jamnya dulu kan, jam-jam berapa. Print digits, minute. Nah, ini fungsi digital clock display ini, print digit ini. Serial print bla bla bla. Nah, caranya seperti ini. Ya. Selanjutnya sama, print digit second bla 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 bla.
Oke. Saya kira untuk program RTC tidak ada kendala ya. Anda tinggal mempelajari dari program ini sehingga Anda menampilkan seperti ini. Oke, apa yang menjadi pekerjaan Anda aslinya adalah setelah Anda berhasil mencoba yang ini. Jadi job pertama Anda adalah mensimulasikan yang ini. Jadi jamnya sama seperti ini. Contohnya Anda screenshot seperti ini nanti ya di WA-nya, di biasa-biasa. Job yang kedua yang aslinya adalah di sini coba dengan jam dari RTC ini Anda coba tampilkan pada display LCD. Jadi Anda tinggal menambahkan di sini, Mas. Bentar. Tambahkan LCD 16 kali 2. Ini ya. Nah, ini. Taruh di sini contohnya, nanti muncul di sini sama informasinya. Mungkin cukup sama seperti tadi. Tanggal, jam, tahun seperti itu. Dan lengkap seperti ini tadi. Jadi tugas Anda yang pertama tadi saya ulangi, menampilkan sama persis dengan saya contoh yang diambil dari library-nya. Kemudian job yang kedua adalah bagaimana Anda rubah program tersebut ke LCD sehingga LCD ini bisa menampilkan jam yang sama. Itu saja, tidak ada pekerjaan yang susah. Saya kira itu untuk kuliah kita hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.